kabarnya Lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya Lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong 2 series, yaitu Martial Master. Dan buat temen-temen yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut, di mana sesampainya di kota Cautian kemarin, seorang cewek dari Pavilion Xuanyin yang melihat Lord Qin Chen, ia langsung mengenalinya. Tapi ketika ditanya oleh teman-temannya, ia pura-pura tak tahu. Sedangkan Lord Qin Chen, ia juga langsung menyadari kalau cewek tersebut pernah ia temui pada saat di reruntuhan dulu. Tentunya melihat Pavilion Xuanyin yang juga ada di sini, Lord Qin Chen pun sedikit bertanya-tanya apakah istana Piao Miao juga akan datang ke sini. Kemudian mereka pun disambut oleh para penjaga dan diantarkan ke ruangannya. Tapi di sana raja dan leluhur Liu, mereka akan pergi keluar dan mencari cara untuk mendapatkan slot tambahan untuk masuk ke alam rahasianya. Namun sayangnya setelah cukup lama mencari tahu, mereka malah sangatlah marah karena ternyata kota Cautian hanya memberi mereka 3 slot saja dan masih menganggap kalau dinasti Wei adalah dinasti kelas bawah. Tapi di saat bersamaan, ketiga rekan master dari Lord Qin Chen juga menghampiri, di mana sebelumnya mereka ini kembali dulu ke markasnya masing-masing yang memang ada di kota ini. Jadi setelah kembali ke markas Pavilion Pil, ternyata Master Zhou diangkat menjadi wakil kepala Pavilion Pil. Sama halnya dengan Presiden Langgong, ia juga diangkat menjadi wakil presiden di Tanah Suci Bloodline-nya. Tak hanya mereka berdua, Ketua Yelu juga tak mau kalah dan mengatakan kalau ia juga sama dengan yang lain. Tentunya dengan jabatan mereka bertiga, mereka bisa membantu untuk mendapatkan slot lebih ke alam rahasianya. Namun melihat mereka yang sangatlah suram, Master Zhou pun sedikit bertanya-tanya. Leluhur Liu yang mendengarnya, ia pun langsung menceritakan semuanya. Sontak hal itu membuat ketiga master ini pun cukuplah marah, karena memang dengan kekuatan dinasti Wei yang sekarang, mereka dapat mendaftar langsung ke Pavilion Tianji agar dipromosikan. Terlebih lagi menurut aturan 100 dinasti, selama Pavilion Chen juga menjadi kekuatan bawah, maka akan mendapatkan 3 slot juga. Tapi tentu terbukanya alam rahasia iblis surgawi ini, peninjauan kekuatan bawah hampir terhenti. Oleh karena itulah sebenarnya harus ada orang yang berpengaruh untuk angkat suara. Master Zhou yang mendengarnya langsung mengatakan kalau ia mengenal seseorang yang katanya di markas besar Pavilion Pil Doi sangat terkenal. Selain itu, orang ini mungkin saja memiliki bunga pembangkit jiwa yang memang diinginkan oleh Lord Qin Chen. Yang ternyata orang yang dikenal oleh Master Zhou itu adalah penguasa kebun Raja Obat. Tentu mereka yang mendengarnya awalnya cukuplah kaget, karena memang Doi memiliki kepribadian yang cukup aneh dan tidak terlalu manusiawi. Bahkan pada saat itu leluhur Sang Zhou aja pernah diberi pelajaran olehnya. Namun Master Zhou tetap meyakinkan kalau ia memiliki hubungan dengan penguasa kebun Raja Obat. Dan oleh karena itulah tak ada salahnya untuk dicoba dulu. Yang pada akhirnya mereka pun membagi tugas, di mana leluhur Liu akan pergi ke Pavilion Tianji untuk mempromosikan dinasti Wei menjadi dinasti kelas menengah, sedangkan ia dan Lord Qin Chen akan menemui penguasa kebun Raja Obat. Tapi di sana di perjalanan, Master Zhou juga mengingatkan kalau sebenarnya ia hanya sekali bertemu dengan penguasa ini. Tentu jika tidak berhasil, mereka mencari cara yang lain aja. Namun Lord Qin Chen yang mendengarnya hanya mengatakan kalau ia juga sudah memikirkannya. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di gerbang kebun obat, di mana terlihat malah sudah ada banyak sekali orang yang berniat menemui penguasa tersebut. Dijelaskan kalau penguasa kebun obat ini memiliki kepribadian yang suka menyendiri di tempat terpencil. Tapi di sana baru saja menginjakkan kaki, seorang praktisi yang bernama Sulong malah langsung menyinggung mereka berdua, di mana katanya seseorang dari dinasti kecil seperti mereka berdua tak layak untuk bertemu dengan penguasa Raja Obat.
Dan oleh karena itulah ia pun menyarankan agar Lord Qingchen dan Master Zhou pergi saja. Master Zhou yang mendengarnya awalnya tidak memperdulikannya dan tetap memutuskan untuk menunggu. Tapi karena Sulong tetap saja bacot, ia pun langsung mengusirnya. Sontak hal itu membuat Sulong sangatlah marah dan langsung menantangnya untuk berduel. Sementara para praktisi lain yang melihatnya, mereka pun langsung mengatakan kalau Lord Qingchen dan Master Zhou pasti akan selesai. Waduh, underestimate ya Lord ya. Namun di sela-sela keributan mereka itu, tiba-tiba muncul seorang cewek yang diketahui bernama Xiao Xin, di mana ia adalah penjaga dari kebun obat ini. Terlihat di sana para praktisi yang melihatnya langsung dibuat gentar. Bahkan Sulong aja juga langsung bersikap ramah ya lur ya. Sementara Nona Xiao sendiri ia mengatakan kalau penguasa kebun hanya mengizinkan orang yang memiliki jimat Raja Obat lah untuk masuk ke dalam. Tentunya untuk yang tidak punya maka bisa langsung segera pergi. Waduh. Terlihat di sana pasukan dari dinasti Zhou yang mencoba memohon untuk masuk tak diizinkan sama sekali karena ia tak memiliki jimat obatnya. Alhasil dari sekian banyak orang ini hanya setengah lah yang bisa masuk karena mereka memang memiliki jimat tersebut. Sedangkan yang lain dengan terpaksa mereka harus pergi. Tapi jelas berbeda dengan Lord Qingchen dan Master Zhou, di mana meskipun tak memiliki jimat obat, tapi Master Zhou mengatakan kalau ia adalah ketua Papilium Dinasti Wei yang memiliki hubungan dengan penguasa Raja Obat. Sayangnya Nona Xiao tak peduli akan hal itu dan tetap menyuruhnya untuk segera pergi, karena katanya sudah banyak orang yang mengaku-ngaku seperti itu. Sementara Sulong sendiri ia yang memang ingin mencari masalah langsung menawarkan biar dialah yang mengusir mereka. Namun seketika Lord Qingchen pun turun tangan dan mengatakan kalau seharusnya Nona Xiao ini memiliki sebuah penyakit, di mana jika ia tak salah tebak penyakitnya ini ada hubungannya dengan bloodline-nya. Tak hanya itu, Lord Qingchen bahkan menjelaskan detail dari penyakitnya yang katanya setiap kali Nona Xiao ingin menerobos maka tubuhnya akan terasa sakit. Selain itu seharusnya Nona Xiao ini juga sudah menggunakan rumput pemulih nadi untuk mencoba menyembuhkannya. Tapi sayangnya bukannya sembuh malah semakin parah. Sontak Nona Xiao sendiri sangatlah kaget karena Lord Qingchen bisa mengetahui soal penyakitnya ini. Sementara Lord Qingchen sendiri ia hanya mengatakan jika penyakitnya ini tidak segera diobati, takutnya Nona Xiao tak akan bisa selamat. Namun di sana Sulong yang mendengarnya malah tak percaya dengan semua ucapan dari Lord Qingchen. Bahkan ia sampai memberikan serangannya. Jelas Master Zhou yang melihatnya juga tak tinggal diam dan melindungi Lord kita itu, yang pada akhirnya Nona Xiao lah yang menghentikannya dan lagi-lagi menanyakan bagaimana Lord Qingchen bisa tahu. Sulong yang mendengarnya ia masih mencoba meyakinkan Nona Xiao kalau Lord Qingchen ini pasti sedang berbohong, karena nyatanya jika memang Nona Xiao punya penyakit, penguasa kebun obat pasti sudah mengetahuinya. Tapi di sana Lord Qingchen langsung menjelaskan kalau ia tak hanya tahu hal tersebut, melainkan ia juga tahu kalau bloodline milik Nona Xiao ini adalah bunga matahari Yin. Bahkan seharusnya di dalam kebun obat juga ada bunga matahari 7 kelopak, yang dimana jika usianya sudah mencapai 300 tahun akan menghasilkan energi yang untuk menekan bloodline bunga mataharinya. Tapi Nona Xiao sendiri malah membuat penyakitnya semakin parah dengan mengkonsumsi rumput pemulih nadi. Sontak Nona Xiao yang melihat Lord Qingchen bisa mengetahui sedalam itu, ia pun mulai mempercayainya dan menanyakan apakah Lord Qingchen punya cara untuk mengobatinya. Lord Qingchen yang mendengarnya tanpa basa-basi lagi, ia pun langsung menyembuhkannya dan hanya menyuruh Nona Xiao untuk berlari selama 7 hari berturut-turut agar penyakitnya bisa sembuh total. Alhasil setelah disembuhkan oleh Lord Qingchen barusan, Nona Xiao pun juga langsung merasakan efeknya yang katanya bloodline-nya jauh lebih nyaman dan tubuhnya seperti terlahir lagi. Wede, Lord Qingchen nih bos.